Hai guys, jadi kita Hari ini, hari Kamis, kita bakal wawancara tentang damkar. Jadi kalian ikutin terus ya. stay tune terus di vlog kita. Bye-bye. Hai guys, jadi aku sama teman aku udah ada di dinas kebakaran dan penyelamatan. Nah, aku bakal wawancara sama akang-akang yang ganteng ini ya. Yang pertama dari siapa namanya? Fadlan Faisal Dari mana? bidang penyelamatan. Oke. Dan saya juga Rehan Naufal dari bidang penyelamatan. Oke Pak, nah aku mau nanya menurut Bapak nih, apa sih yang paling Bapak susah gitu itu tanganin nih hese pisan gitu Pak? Nah, jadi sebelum ke sana ya, saya bercerita dulu nih. Di damkar ini, jadi ada dua bidang, ada dua divisi lah di lapangannya ya. Kalau bidang sih ada beberapa bidang, cuma kalau untuk divisi di lapangannya, kalau orang yang awam mungkin ya, yang tahu pemadam kebakaran, semua yang petugas yang di jalan itu pemadam kebakaran semua. Jadi di sini tuh ada dua yang di lapangan tuh ya, ada petugas pemadam kebakaran dan ada petugas penyelamat. Nah, petugas penyelamat tuh saya dan teman saya ini tugasnya tuh double. Kalau lagi kebakaran, kebakaran iya dan non kebakaran iya. Yang selama ini lagi rame nih kayak non kebakarannya kayak animal rescue, human rescue, traffic accident dan lain-lain. Terus apa sih kalau petugas pemadam sendiri, nah itu tugasnya lebih ke spesifikasi ya kayak tadi kebakaran. Selain itu ya yang bertugasnya ya kita nih si petugas penyelamat. Terus kalau kerjaan kita tuh paling unik apa ya? Banyak sih ya kalau non kebakaran kayak human rescue sekarang petugas korban tuh kayak cincin yang sulit dilepas. Sekarang yang dia coba datang ke rumah sakit malah si rumah sakit tuh kadang Susah ya buat ya dia ada caranya tersendiri. Kalau rumah sakit mungkin kayak cincin nih contoh nggak bisa dilepas tuh penanganan rumah sakit bisa menangani, cuma penanganannya yang beda, mungkin tangannya yang dibedah. Cuma kan balik lagi orangnya mau nggak nih. Kadang si rumah sakit tuh nyaranin ke si korban nih kalau kamu nggak mau tangannya dibedah, coba datang dulu ke pemadam. Dan alhamdulillah selama ini sesulit apapun masih bisa kita tangani. Terus kalau tadi nanya apa sih yang sulit? Kalau menurut saya sih apa ya? Kalau yang agak berat ya agak benar-benar berat tuh di beban nih kalau kata saya human rescue sih. Mungkin ada orang yang obesitas di ketinggian mungkin di lantai 2 atau lantai 3 dia kondisinya udah nggak bisa jalan atau mungkin udah meninggal dunia. Sekarang kita udah berapa kali sih ngelakuin evakuasi itu dan itu tuh udah lumayan, bukan lumayan, itu cukup sulit untuk kita karena dari akses terus keterbatasan ruang itu tuh jadi suatu kesulitan kita sendiri sih. Kalau Kang ini mungkin beda sama saya ya. Apa yang sulit? Tergantung Sulit. gitu. Kalau dari saya sendiri sih ada sih penanganan yang sama sih, lebih ke human rescue, Sama ya? terutama yang tentang yang bunuh diri gitu kan. Terus ada yang penemuan gitu kan. Ditambah sebetulnya sulit enggak, cuman SOP-nya itu jadi tidak sembarangan bisa dilakukan gitu kan. Jadi ada SOP tertentu, apalagi dari kepolisiannya harus penanganannya seperti apa, terus apa yang boleh kita evakuasi, apa yang tidak boleh gitu kan. Karena memang untuk kepentingan forensik gitu kan. Jadi harus ada yang utuh lah, misalkan dari kelengkapan badannya gitu kan. Berarti sesuai prosedur dari si itu sih. kebakarannya. Jadi SOP dari pihak terkaitnya juga sih yang jadi kendala buat kita kayak gitu sih. Oke, yang ada lagi? Udah. Selanjutnya mah apa ya? Paling ya penanganan ular berbisa juga kan termasuk. Pernah dapat yang gede banget gak Pak? Sering sampai yang 7 meter 8 meter yang kayaknya kita juga bisa dimakan gitu ada. Nah, oke. Selanjutnya pertanyaan kedua nih ya. Kan Bapak tuh sering menangani kasus kebakaran ya. Kan sebelum kebakaran tuh ada info nih dari si kotanya.
kan banyak warga tuh panik tah. Kita sebagai pemadam kebakaran biar si warga teh nggak panik, tetap semuanya tuh kondusif kayak gimana? Oke, pertama sih ya, saya pengen mungkin tanya ya ke mbak-mbaknya. Di sini ada yang tahu nggak nomor telepon pemadam? Nah, 911 bukan sih? Mungkin di sini ya salah satu contoh kecil ya, yang bikin kita ngerasa nggak pede di lokasi ada kebakaran nih atau rumah kita kebakaran, yang bikin kita panik tuh apa? Pertama, kita nggak tahu harus ngapain, itu kan. Padahal di mana ada kebakaran, hal pertama yang harus kalian lakuin sebelum kalian melakukan penanganan, kalian hubungi pihak terkait, yaitu ya dinas kebakaran ini. Nah itu 911. nomor teleponnya di simple. 022 113 atau 113 itu udah bisa nelpon ke kita itu tuh. Nah jadi kalau dibilang panik, pasti panik karena kita nggak tahu mesti ngapain kan. Nah itu tuh contoh kecil yang bikin orang panik tuh karena dia nggak tahu apa yang harus dia lakuin. Jadi hal pertama yang harus warga-warga tahu nih, nomor telepon pemadam dulu itu wajib diketahui. Bukan nomor telepon pemadam aja, nomor telepon kedaruratan ya, ada polisi, ada dinas kesehatan dan lain-lain. Itu tuh harus kalian tahu. Zaman sekarang sih gampang sih sebenarnya, tinggal searching ya, itu muncul di mana aja. Jadi kalian tuh harus hubungi pihak terkait dulu. Nah setelah kalian hubungi pihak terkait, itu kalian mau usaha pakai ember atau kalian mau lakuin apapun itu silakan. Yang penting kalian tuh udah hubungi si pihak terkait dulu nih. Kayak ada kejahatan kan kalian nggak mungkin nih nangkap dulu penjahatnya kan. Kalian hubungin dulu nih si pihak yang bersangkutan nih, yang lebih paham, profesional ya betul, yang lebih paham di bidang tersebut gitu loh. Nih Pak, kan kalau misalnya kebakaran tuh praktik yang pertama tuh harus pakai kain basah ya, benar ya? Tergantung. Oh banyak juga Tergantung. caranya. Kalau misalkan yang pada umumnya kalau ada kebakaran pakai kain basah atau anduk basah, itu tuh biasanya kebakarannya kalau misalkan Kecil ya? nggak kecil juga, dia kebakarannya di dapur. Jadi kayak yang kebakarnya dari kompor tuh, dari gas, kompornya yang kebakar. Kalau bahasa Sundanya itu katel, bahasa Inggrisnya mah ya katel ya. Nah itu kalian bisa lakukan penanganan awalnya tuh menggunakan kain. Tapi kalau misalkan objek yang terbakarnya listrik, itu nggak mungkin kita pakai kain basah karena air itu kan perantara terbesar listrik gitu kan ya. Ini nggak mungkin pakai itu. Jadi kalau kain basah tuh bisa, cuma objek yang terbakarnya tergantung apa, seperti itu. Sekarang terakhir deh Pak, pesan buat masyarakat sekitar gitu, biar kayak kita tuh lebih aware gitu lah dari damkarnya kayak gimana. Oke, maka Akang dulu lanjut sama saya. Kalau pesan nih, Pesan. terutama untuk yang tadi ya udah kita notice juga, yang paling utama tadi udah disebutin sama Kang Rea, ingat nomor kedaruratan yang pasti gitu kan. Terus yang kedua, untuk mempermudah pekerjaan kita gitu kan, setidaknya lah hal-hal kecil yang memang bisa dilakukan juga sama masyarakat itu. Kalau yang kita rasain ya di lapangan itu, ketika ada mobil kedaruratan, bolehlah ke pinggir aja dulu gitu kan, jangan sampai menghalangi gitu. Itu memang hal sederhana, tapi memang itu mempengaruhi kinerja kita di lapangan gitu kan. Karena intinya perjalanan ke tempat-tempat lokasi kebakaran juga kan memang gak mudah ya, apalagi kan dengan kemacetan di kota Bandung gitu kan, memang jadi hambatan buat kita gitu kan. Nah itu hal kecil aja sih yang harus diperhatikan. Jadi satu tadi untuk ingat-ingat nomor kedaruratan seperti itu. Kedua, lebih aware aja buat mobil-mobil kedaruratan gitu kan, selain mobil kebakaran gitu kan, ada mobil ambulan lain gitu kan. Nah itu sedikit membantu untuk kinerja kita di lapangan. Terus apalagi ya, lebih ke untuk orang-orangnya jangan sampai Panik lah ya. panik, itu pasti. Ditambah itu sih kalau kita rasain tuh, apalagi di Indonesia, kalau dalam keadaan bencana tuh kan jadinya tempat wisata bencana gitu kan. Malah jadi nonton gitu kan di lokasi kebakaran. Iya bener, banyak di videoin. Nah itu kan video dia, itu kan malah Pastinya lakukan mengganggu. tindakan lah ya, Nah Pak. gitu mengganggu kita mau
proses pemadaman gitu kan, terus akses buat kita masuk ke sana kan jadi terhambat. Ya gitu. banyak orang videokan Nah, viralnya. viral gitu kan. Padahal ya itu ngeganggu sih sebetulnya. Itu aja sih kalau Berarti dari saya. Bapak teh menangani pelayanan kebakaran, non kebakaran, pernah nggak sih ngelayanin kayak putus cinta mau curhat gitu? Boleh? Bisa. Boleh. Ada spesialisnya kita di sini. Oh ada. Ada spesialis. Kebetulan beberapa hari yang lalu ada. Oh ada. Ada dia depresi sih. Iya ya. Masalah Si hidup. korban tuh ya depresi dari masalah keluarga sampai putus cinta. Akhirnya dia mau mengakhiri hidup. Cuma dia coba cerita dulu nih karena dia nggak tahu mau cerita ke siapa lagi. Akhirnya dia coba komunikasi ke pemadam nih via telepon ya. Via telepon dia bercerita dan akhirnya ya alhamdulillah sampai kita petugas nih nyamperin nih. Kita nyamperin ke lokasi. Dan akhirnya alhamdulillah orangnya terbujuk, orangnya dapat pencerahan. Buat motivasi. Betul. Ya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Baik Pak, terima kasih wawancaranya ini sangat kita berguna ya. Dan lebih tahu damkar ya gak sih? Informasi yang kita gak tahu jadi tahu. Oke guys, bye bye. Thank you. Nah, jadi kan masyarakat banyak yang selalu panik dan kayak gegabah untuk mengambil keputusan misalnya. Nah, jadi hal yang terbaik dalam ketika ada kebakaran itu seharusnya bagaimana? Nah, Oke, jadi untuk kebakaran ini sendiri ya, sebenarnya yaitu ada penanganan pasca atau saat terjadi kebakaran dan gimana sih biar masyarakat tuh aware ya terhadap bahaya kebakaran tuh salah satunya ada pencegahan kebakaran. Nah itu yang harus wajib masyarakat tuh lebih aware atau lebih memperhatikan tuh tentang pencegahannya, jangan tentang cara madaminnya aja gitu loh. Nah salah satunya kayak pencegahannya ya, kita sebelum pergi ngecek lagi kompor atau kita menggunakan listrik itu secukupnya. Jadi biasanya tuh kebanyakan kebakaran tuh dari faktor tuh antara gas bocor atau dari listrik, itu yang paling banyak tuh yang kebakaran tuh. Kayak dari listrik tuh penggunaannya terlalu berlebihan tuh kayak colokan nih, pengen bisa dipakai banyak pakai terminal lagi, pengen pakai banyak lagi terminal lagi, ditumpuk terus. Itu tuh kayak sebenarnya di colokan ininya ada dua kemungkinan, di colokan ini yang kalah atau di saluran listrik lainnya yang bisa kebakar tuh. Nah jadi sebelum terjadi kebakaran kita tuh bisa mencegahnya. Terus kedua, cara penanganan nih, ada cara penanganan awal nih saat kebakaran tuh. Jadi kebakaran tuh kan nggak selalu langsung besar, enggak, tapi dari api kecil dulu. Nah itu tuh ada caranya, cara madamin api awal. Dengan cara mungkin kalian tuh harus nyediain alat pemadam api ringan. Kalau kalian sering ke mall atau ke tempat kantor tuh sering lihat tuh tabung pemadam yang warna merah. Nah itu tuh salah satu alat proteksi juga buat si bangunan atau buat orang. Karena kalau kebakaran itu yang diresikokan untuk ya resiko kebakaran tuh bisa dari nyawa, harta, benda. Nah itu tuh salah satu alat proteksi juga si alat pemadam tuh. Mungkin itu salah satu cara kalian aware terhadap kebakaran tuh, kalian tuh harus punya juga. Kalau nggak punya ya kalian tahu cara gimana nih cara menanganinya. Terus selain itu mungkin tadi Kang Fadlan udah udah kasih tahu kalian kalau dengar suara sirine di jalan, apapun itu, bukan kebakaran, bukan pemadam kebakaran pun kalian kasih waktu lah, nggak sampai 1 menit kalian kasih jalan. Itu tuh 1 detik yang kalian kasih itu sangat berarti buat kita. Kita juga pakai sirine di jalan tuh bukan buat jalan-jalan, kita buat nolongin kalian kok gitu loh. Mungkin itu sih yang saya tambahin, jadi lebih ke pencegahannya juga selain buat penanganannya juga sih. nah ini Kak mungkin ada sedikit. Kalau misalnya kayak ngerescue ular gitu, nah apa aja harus yang kita hindari teh harus kayak gimana aja gitu? Oke, untuk penanganan ular ya, ular sekarang kan hampir, apalagi di musim penghujan ini tuh paling banyak nih, kita juga laporan ular tuh. Jadi yang pertama tuh, yang warga harus tahu tuh, kalau pakai garam tuh itu mitos ya. Kan pasti banyak tuh kalau ada ular pakai garam, itu mitos. Jadi si ular tuh biasanya keluar dari sarang tuh cari makanan. Masuk ke rumah tuh biasanya, di rumah tuh kan ada tikus. Nah itu tuh salah satu mangsa termudahnya si ular. Terus kalau gimana nih biar ularnya nggak bisa masuk ke rumah, kalian lebih menjaga kebersihan di rumah. Jadi kayak barang-barang numpuk yang kemungkinan banyak tikus atau sarang tikus, itu tuh kalian harus
Ya kalian harus lebih memperhatikan kondisi rumah juga. Terus hal sederhananya apa? Kalian bisa pakai pewangi lantai di rumah tuh, jadi sering-sering ngepel lah gitu buat bersih-bersih juga. Jadi si ular tuh nggak takut, tapi dia tuh saat dia mau mencium mangsanya, penciumannya tuh terganggu. Jadi yang tadinya dia mau ngejar tikus, karena ada wewangian di lantai, dia balik lagi. Kayak gitu sih, itu sederhananya. Pak, ini kalau misalnya tiba-tiba ada panggilan sering kayak ini harus kesini. Nah, itu setiap harinya tuh selalu ada panggilan kan? Kalau telepon tuh tiap harinya kita bisa sampai 1000 telepon. Yang termasuk yang fiktif ya. Jadi ada aja yang telepon matiin lagi. Itu bisa sampai 1000 lah kita. Terus kalau misalkan untuk penerimaan telepon tuh ada petugasnya lagi, disebutnya DCC, Damkar Call Center. Nanti boleh kalian lihat di atas gimana kerjanya seperti apa, nanti kalian boleh lihat aja ke atas. Jadi dari awal pelapor ngelapor ke sini tuh nggak kita langsung terima bulat-bulat, tapi nanti kita konfirmasi ulang. Jadi karena kalau misalkan ada laporan ada kebakaran, kita langsung berangkat, kan kita nggak tahu. Itu dulu tuh masih sering terjadi kebakaran fiktif tuh, ada kebakaran kita langsung berangkat, tapi sekarang mah udah nggak kayak gitu. Jadi ada telepon, kita konfirmasi lagi, kalau benar baru kita berangkat. Berarti ada prosesnya dahulu. Betul. Terus kalau misalkan kalian bilang pemadam itu terlambat, emang selalu terlambat. Kalau kalian mesti tahu, kalau misalkan nggak mau dibilang terlambat, kalian mungkin sebelum kebakaran bisa telepon kita dulu. Pak, ini mau ada kebakaran, standby-in dong gitu. Nah, itu kita nggak akan terlambat. Terus, sorry, udah siapa lagi ya? Tadi saya mau ngomong apa, lupa. Bapak kalau misalnya lagi libur nih, tiba-tiba dipanggil, itu sering terjadi nggak sih Pak? Lagi tidur malam atau Kalau kita kan kerjanya 24 jam nih. Standby gitu. Standby kita. Ya kita masuk tadi pagi sampai besok pagi lagi. Dan Seperti nanti itu. besoknya disambung lagi sama yang lain. Ya. Jadi nggak ada libur gitu. Ini terus Ya. aja. Oh iya, satu lagi. Kita tuh kan ya pemadam tuh dari pemerintah. Kita tuh kepanjang tanganan dari pemerintah. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang masyarakat laporkan ke pemadam kebakaran dan kita kerjakan, itu tidak dipungut biaya 1 rupiah pun. Gratis. Dari kalian kunci masuk ke solokan atau kunci motor, sekarang tuh sering tuh kunci motor di dalam jok tuh nelpon ke pemadam. Jadi kalau dibilang bisa, ya apapun kesulitannya kita usahakan. Cuma saran dari saya, jangan jadi kalau bahasa Sundanya olo-olo lah. Kalian usahakan dulu, apabila mungkin mentok, kalian boleh sini. Kita dengan senang hati membantu masyarakat tanpa ada biaya sepeser pun, karena kita sudah pure, kita dibantu sama pemerintah, kita juga petugas tuh, kita tuh udah digaji juga sama pemerintah, jadi di luar gaji itu kita tidak ada pungutan biaya lagi seperti itu. Oke. Udah mungkin